Ya pemirsa, dialog kami lanjutkan ya. Tadi kita tertinggal mengenai permasalahan adalah pengawasan. Ya, tadi juga Mbak Agi juga mengatakan bahwa pengawasannya itu dirasakan masih lemah, Pak. Nah, tadi Bapak juga sempat mengatakan di awal dialog bahwa adanya kekurangan jumlah SDM yang mengakibatkan salah satunya pengawasan terendah. Tapi itu kan yang sebenarnya sudah diketahui cukup lama. Nah, apakah kemudian ada solusi untuk memperbaiki atau mensiasati kondisi ini sehingga akhirnya pengawasan bisa lebih efektif? Baik, jadi tadi dari awal saya sudah katakan bahwasannya hakikat daripada keimigrasian kan salah satunya yaitu keluar masuk orang ya ke wilayah Republik Indonesia ini. Jadi dalam masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia ini tentunya harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi border Indonesia itu ada kalau kita pandang ada dua, yaitu yang pertama inner border, itu yang kita kenal dengan adanya tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi setiap orang yang berlalu lintas, baik dia itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, diwajibkan harus melalui tempat imigrasi. Juga ada outer border, yaitu ada perlintasan-perlintasan, yaitu sepanjang garis daripada perbatasan kita. Nah itu kalau koordinasi dengan tentunya itu ada tidak hanya imigrasi yang berperan di situ ada militer atau TNI, begitu juga kepolisian dan pemerintah daerah. Di situ ada tanggung jawab bersama. Itu kan pengawasan ketika mereka masuk. Lalu bagaimana dengan pengawasan mereka ketika sudah di dalam? Pengawasan itu yang pertama kan kita mulai dari masuknya itu. Untuk masuknya pertama itu kita karena jumlah personil yang terbatas, tentunya kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya kepada personil. Tentunya imigrasi telah membangun satu sistem yang kita kenal dengan sistem informasi manajemen keimigrasian. Itu adalah suatu integrasi dari beberapa sistem, termasuk di dalamnya sistem perlintasan. Kita kenal di situ adanya namanya sistem passenger movement system, yaitu perlintasan manusia. Itu kita bisa dapatkan datanya setiap saat, ya real time. Orang berlalu lintas, misalnya Mbak berlalu lintas melalui tempat pemeriksaan, tentunya itu juga kita bisa secara real time kita deteksi. Begitu juga di dalam itu ada namanya border control management. Itu semua ada sama capture apa semua sidik jari apa semua dilakukan. Pak Heri, tapi kalau misalnya sudah ada pendataan, sudah cukup ada gitu ya, sudah komplit lah begitu. Koordinasi kepada kepolisian ini seperti apa? Kenapa nggak pada saat imigrasi sudah ada, ketika melewati batas waktu tertentu langsung dilaporkan ke polisi biar langsung ditindak gitu? Itu yang pertama. Tadi kan kita lihat tadi pengawasan dari masuknya, mendata orang yang masuk keluar. Kemudian hakikat yang kedua tadi adalah pengawasan orang asing, keberadaan dan aktivitasnya. Itu juga kita bangun sistem. Itu namanya kita mulai mengembangkan sekarang pembangunan adanya sistem pengawasan orang asing secara online. Itu setiap keberadaan orang asing diwajibkan kepada sponsor yang mempunyai penginapan itu melaporkan secara online kepada pihak imigrasi. Sejauh ini dilaporkan tidak oleh mereka? Lagi dibangun. Jadi mulai ini kan tahapan ya, kalau kemarin jadi secara belum berjalan lama ya. Sekarang secara bertahap ada beberapa seperti di Jakarta sudah dibangun itu untuk pengawasan orang asing secara online. Ini dikembangkan tahun 2019, rencananya sudah selesai ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi pengawasan sudah bisa kita monitor secara real time juga. Untuk pengawasan ini tentunya tidak hanya imigrasi sendiri, ada kita melakukan suatu koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian yang mempunyai SDM sampai mungkin di daerah-daerah, di desa-desa ada, itu yang kita gunakan sebagai alat koordinasi. Mbak Anggi, kalau Anda cermati kan ini sistem sudah ada, imigrasi sudah merangkai begitu banyak sistemnya, tapi kemudian kenapa ini tetap ada gitu loh, ribuan bahkan jumlahnya. Ini kan nggak angka yang dikit sebetulnya. Ya, yang pertama yang pasti untuk sistem ini berjalan efektif dan efisien ini memang perlu waktu ya gitu. Kita perlu melakukan evaluasi lagi dari berjalannya sistem itu. Tapi saya rasa memang awareness Indonesia ya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang asing ini kan juga belum lama timbul begitu ya. Artinya kesadaran bahwa ada jenis kejahatan baru yang bisa timbul dari dampak adanya globalisasi. Nah, pemahaman tentang ini kan juga sekarang sudah mulai meningkat ya
dengan tertangkapnya, dengan banyaknya kasus-kasus yang sudah mulai terungkap, nah itu baru muncul kemudian awareness. Saya rasa kita perlu waktu lah gitu untuk melihat bahwa memang sistem ini bisa berjalan dengan baik dalam mencegah terjadinya kejahatan lintas negara. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa untuk mencegah kejahatan lintas negara ini memang harus terintegrasi ya gitu, tidak bisa hanya satu lembaga saja yang kita harapkan, tapi juga ada berbagai macam. Dan kedua mengenai dampak jera ya, atau mungkin nanti kita bisa bahas itu. Tapi kita ngomongin pengawasan dulu saat ini, kita bicara misalnya sistem secara online. Apakah itu sudah cukup menurut Mbak Anggi sebagai seorang kriminolog? Apakah kemudian itu juga masih ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan tindak kriminal? Saya rasa apabila memang ini ditegakkan ya bahwa ada sistem online langsung kepada petugas keimigrasian dan itu memang orang per orang melakukan itu secara pasti ya, saya rasa mungkin bisa. Tapi sekali lagi yang namanya ruang sosial, berada dalam kehidupan sosial, itu celah itu mungkin saja terjadi begitu, karena kan kalau sistem online bisa siapa saja yang mungkin melaporkan gitu. Apakah ada sesuatu tindakan yang lebih real lagi, misalkan orang itu yang harus datang untuk memberikan keterangan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin ya ini kan hanya bagaimana kita mengembangkan sistem ya gitu untuk melakukan pencegahan. Tapi saya rasa dengan melakukan pendekatan online seperti ini sudah satu langkah yang baik begitu dari lembaga-lembaga yang memang mempunyai kewenangan untuk mengawasi adanya warga negara asing. Mbak Anggi, kalau kita cermati mengenai kasus yang terakhir nih ya, ini warga negara asing asal Tiongkok begitu, beberapa kali, 2 kali dalam sebulan itu digerebek gitu tempatnya. Mereka ada unsur human trafficking, ada juga unsur penipuan juga, ada juga mungkin kasus-kasus yang lain. Tapi kemudian ini kan tidak bisa dijerat pidana karena tidak ada korban warga negara Indonesia gitu loh. Jadi akhirnya dipindahkan ke imigrasi. Apakah kemudian ada hal-hal semacam ini kemudian yang bisa membuat warga negara asing melihat lebih mudah kita berbuat kejahatan di negara lain, toh kita nggak ngerugiin warga situ gitu loh. Betul. Apakah ini juga salah satu faktor? Nah itulah salah satu celah yang tadi saya ingin ungkapkan ya, begitu mengenai efek deterrence ini atau efek jera pada warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam negeri walaupun tidak melibatkan korban orang Indonesia. Apabila itu kemudian dialihkan hanya kepada masalah sanksi administratif saja dengan deportasi dan walaupun ada ya tidak boleh kembali masuk dan lain sebagainya, tapi saya rasa ini belum menjerakan. Menjerakan itu apabila saran saya adalah, dan memang sekarang sudah dilakukan oleh Mabes Polri, adalah kerjasama lintas negara mengenai law enforcement atau penegakan hukum yang memang melibatkan banyak negara-negara termasuk negara terkait ya, orang-orang dari negara terkait. Saya rasa itu akan lebih menimbulkan efek jera dibandingkan hanya dideportasi pulang atau dikenakan sanksi Indonesia saja, sanksi hukum Indonesia, dan itu juga terjadi, ada kasusnya seperti itu. Nah mungkin Pak Eri bisa menjelaskan kembali apa tidak kalau kita lihat dari kedengaran dari Mbak Anggi, harus ada kerjasama dengan negara asing terutama yang mungkin memang sudah menjadi dalam tanda kutip pelanggan begitu ya, tertangkap menggunakan atau menyalahgunakan visa mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Ini kan sudah kalau daripada inventarisasi kejahatan-kejahatan ini kan tentunya kita dikoordinasikan di bawah Kementerian Polkam. Ini sudah setiap rapat-rapat terbatas di kementerian itu melibatkan itu, mungkin kejahatan-kejahatan sudah diinventarisasi. Kemudian kejahatan-kejahatan tadi kan kita lihat bahwasanya kejahatan ini tidak merugikan daripada warga negara kita. Ya nanti ini mungkin didalami lagi, diserahkan ke imigrasi, didalamkan apakah memungkinkan atau mengenakan pada unsur daripada penyalahgunaan izin keimigrasian. Itu juga merupakan suatu tindak pidana. Itu bisa diarahkan ke sana kalau memang nanti bisa diarahkan kepada unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang itu nanti bisa diproses kepada pro justisia. Jadi ini memang sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi akan mengarahkan ke sana. Ya, kalau memang mengenai kepada unsur tindak pidana, jangan nanti pelanggaran ini jadi satu presiden yang kurang baik ya bagi mereka, karena di Indonesia ini nanti paling deportasi. Ini kita jaga. Jadi kita arahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi menganjurkan seluruh kantor imigrasi kalau mengenai unsur tindak pidana keimigrasian, yaitu pasal 122 mungkin yang menyalahgunakan izin keimigrasian bisa dikenakan ke situ, itu diteruskan ke proses judisialnya. Oke, baik. Kita terhubung dengan Bapak Adit di Jakarta, salah satu pemirsa yang sudah bergabung dengan kami. Ya, Pak Adit, apakah Anda memiliki pandangan ataupun tanggapan terhadap topik kita pada siang hari ini? Ya, halo, selamat siang. Ini saya hanya ingin menanyakan ke Pak Haryanto ya.
Pak Haryanto itu saya minta tolong penjelasan itu pemerintah itu untuk cara mencegah orang asing yang merajalela atau seenaknya melakukan kejahatan gitu. Sekarang itu kan banyak banget orang-orang asing, orang-orang bule yang ya banyak melakukan kejahatan, kita jadi bingung juga, was-was gitu, banyak orang asing yang melakukan kejahatan, cara pencegahannya dari pemerintah itu kayak gimana, kayak gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi tadi menelpon dari Jakarta. Saya ke Pak Heri. Kalau Pak Heri bagaimana nih Pak? Ini pertanyaan masyarakat mungkin bertanya-tanya, pengawasan itu seperti apa, pencegahan kok masih ada mulu begitu lah, ada terus-terusan ada. Ini berarti kan mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi nih Pak. Jadi kan begini, orang asing yang masuk pada umumnya itu lengkap dengan persyaratan yang masuk. Ya, jadi dengan data kita yang kita lihat bahwasanya orang asing yang masuk secara benar, tetapi di dalam itu melakukan satu kegiatan itu jadi pengawasan daripada keimigrasian. Tentunya tidak hanya imigrasi ya, karena tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan tidak sebatas pada tindak pidana keimigrasian. Seperti cyber itu kan bukan tindak pidana keimigrasian. Mari kita sama-sama aparat pihak-pihak terkait ya, kepolisian apa segala ini kan sekarang mungkin karena ini pada akhir-akhir ini imigrasi giat melakukan suatu pengawasan sehingga banyak yang ditemukan ya. Bagus dong itu berarti kan kalau mungkin diam kan mungkin tidak terlihat berapa gitu besarnya. Ini yang kita bisa lihat. Inilah mulai tahun 2015 imigrasi mempunyai komitmen untuk melakukan satu penegakan hukum keimigrasian. Tentunya kita lihat beberapa kali operasi yang dilakukan didapatlah pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Tentunya dalam pelanggaran tindak pidana itu kita lihat tidak hanya tindak pidana keimigrasian. Kalau memang tidak pidana umum, kita arahkan kepada pihak kepolisian. Kalau misalnya kita berkaca misalnya dengan kasus yang sekarang itu mereka menyalahgunakan izin visa turis begitu ya Pak. Nah kan di imigrasi ketika mereka masuk kan sudah ada tuh Pak datanya bahwa misalnya tanggal 1 sampai 30 mereka hanya boleh tinggal di sini. Kemudian pada tanggal 30 sudah habis. Nah kemudian bisa tercatat tidak kalau misalnya orang-orang yang sudah lewat terima tinggal ini dan kemudian dicari gitu mereka supaya mereka tidak menyalahgunakan izin tinggalnya. Benar, itu di dalam data sudah setiap kantor imigrasi itu ada mencatat setiap masuk kapan berakhirnya tanggal sekian. Sebelum masuk pun itu akan diberikan, itu kalau kita lihat jenis-jenis visa itu banyak. Karena ada orang yang masuk itu ada yang bebas visa. Ada yang dengan visa on arrival, ada yang dengan visa. Kalau dengan visa kita bisa mendetek secara ini, dia tinggal di mana. Tapi kalau visa wisata datang kita nggak tahu kemana. Tapi itu kita lakukan suatu koordinasi di setiap kantor-kantor imigrasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mendata diwajibkan yang memberikan suatu penginapan diwajibkan karena ada unsur pidana juga kalau dia tidak melaporkan kepada pihak imigrasi. Saya ke Mbak Anggi kan beberapa bulan yang lalu nih pemerintah menerbitkan bebas visa ya untuk 30 negara nih. Salah satunya juga Tiongkok begitu ya. Itu belum Pak ya. Tapi itu kan rencana sudah ada. Nah, ini bukankah kalau dengan adanya bebas visa ini akan memperbesar peluang untuk terjadinya itu? Mbak Anggi setuju nggak? Ya, ini bukan masalah setuju tidak setuju ya, tapi permasalahannya adalah apakah kita sudah cukup maksimal dalam hal pencegahan ya, sistem pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya begini, dengan adanya globalisasi kembali lagi ya, tadi pada dampak awal globalisasi ini memang sudah seharusnya negara-negara itu meningkatkan yang disebut sebagai regional security atau keamanan regional. Tapi jangan salah sangka, keamanan regional itu tidak hanya terkait kembali tadi administratif pendataan penduduk saja, tapi ada terkait banyak hal. Tadi saya sudah bilang bahwa ada administratif, ada hukum, ada lingkungan, ada masalah sosial juga gitu. Nah, itu yang harus kemudian dipersiapkan. Pencegahan seperti itulah yang seharusnya dipersiapkan oleh negara sebelum mengambil kebijakan yang lebih makro lagi seperti tadi ya, visa bebas visa bebas masuk ke negara kita. Nah, itulah yang seharusnya harus dideteksi kalau dalam bahasa kriminologi. Semakin sulit tadi untuk mendata tadi lalu lintas orang asing di Indonesia ketika mereka sudah tiba di Indonesia, bahkan mungkin lebih sulit lagi ya Pak, begitu ya. Tadi Bapak juga sempat mengatakan seperti itu, tapi kita akan menyapa dulu penelpon yang sudah terhubung dengan kami, yaitu Pak Adi di Tebet. Silakan Pak Adi. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak. Mbak sama Mas narasumber nih. Ya. Saya langsung aja, ini masalah orang asing yang datang ke Indonesia, ini kan udah banyak, kita jadi negara sasaran lah. Mungkin saya nggak lihat dari segi pengawasan lah, itu kan bisa macam-macam.
yang kami masyarakat nih ya, masyarakat melihat di TV. Kenapa unit-unit yang nangkapin itu buat dari Jatan Ras ataupun dari imigrasi memberi perlakuan dalam tanda petik itu istimewa, ditutup mukanya, wajahnya disuruh nunduk. Nah harusnya wajah mereka tuh ditampang aja, jadi buat efek jerah buat mereka dan para korban di negara lain yang lihat. Kan ini live kan, live maksudnya TV dilihat oleh semua orang. Jadi korban bisa melaporkan. Jadi gimana Bapak tadi bilang ada unsur pidananya bisa dilaporkan kalau nggak ada korbannya nggak tahu ini siapa nih. Terus yang kedua masalah barang bukti. Barang bukti hasilnya ini KRBB uang, barang bukti 365 juta. Ini kemana larinya? Masyarakat juga harus tahu. Baik. Apakah disita oleh negara, kalau disita, jadi harus ada ininya lah gitu loh, keterbukaan gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi menelpon dari Tebet Jakarta. Saya langsung ke Pak Heru untuk memberikan tanggapan bagaimana nih Pak terkait dengan tanggapan dari Pak Adi. Ya, tadi. terima kasih Pak Adi. Ini masukan. Tapi sepanjang yang saya tahu itu kantor imigrasi mau melakukan suatu pengawasan itu saya kira itu terbuka saja. Belum ada yang melakukan suatu tutup-tutupan itu. Ya mungkin pada saat di pihak lain mungkin ya. Tapi imigrasi tidak ada prosedurnya untuk melakukan suatu penutupan terhadap yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian. Jadi itu saya kira itu sampai sekarang belum saya temukan itu. Oke, nah Mbak Anggi tadi dicermati juga Pak Adi nih efek jerah itu nggak ada gitu loh. Bahkan menurut dia ini terulang-ulang terus saja karena mungkin hanya dideportasi berkali-kali. Namun Anda bagaimana ini kemudian efek jerah? Iya betul. Untuk meningkatkan efek jerah seperti yang tadi saya katakan ya bahwa memang perlu sekali ada transnational policing ya atau kebijakan transnasional gitu antar beberapa daerah untuk menanggapi kasus pidana ya, kasus pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di negara Indonesia begitu. Nah, unit cyber dari Mabes Polri ya itu sebetulnya sudah mulai gitu merintis langkah yaitu salah satunya dengan melakukan kerjasama beberapa negara terutama negara asal ya daripada pelaku pidana ini untuk kemudian sama-sama membicarakan lah ya dan kemudian menerapkan sanksi terhadap pelaku pidana ini. Nah untuk kepolisian mungkin begini, ini kan modus-modus daripada kejahatan yang dilakukan warga negara asing sebetulnya bisa kita kategorisasikan kan gitu. Kita bisa melakukan pencegahan dengan lebih baik apabila kita tahu jenis kejahatan apa yang mereka lakukan begitu. Nah, saya rasa pemetaan kejahatan oleh warga negara asing ini ya perlu dilakukan oleh pihak kepolisian dan kemudian meningkatkan kualitas SDM, teknologi dan lain sebagainya untuk memerangi ini. Seperti cybercrime kan itu perlu keahlian khusus gitu. Apakah siap polisi dan saya rasa ya untuk menindaklanjuti kejahatan-kejahatan Baik. Nah, kalau cyber ini berarti lebih susah begitukah untuk diselidiki? Nah, jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu kemudian di segmen selanjutnya.